من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعمة وهدانا إلى طريق الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقال تعالى في الآية الأخرى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita bersama. Kita dapat hadir di rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita tetap istiqamah dalam melaksanakan segala bimbingan dan tuntunan beliau baik melalui Al-Quran maupun sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat dimuliakan Allah, saat ini umat Islam tidak berlebihan jika kita katakan mengalami krisis dalam berbagai hal, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, keamanan dan pendidikan. Bahkan termasuk yang paling terlihat adalah krisis iman, kebersamaan dan akhlak. Bahkan kita sangat sedih mendengar dan membaca kemarin pernyataan Menteri Agama kita melalui Waspada 17 Juni 2021. Beliau mengatakan bahwa kegiatan agama di zona merah stop. Ini salah satu pernyataan yang menyedihkan umat Islam, karena kita lihat pada sisi lain masih kegiatan sosial di berbagai tempat yang justru mulai pernyataan tegas dari pemerintah kita untuk stop atau berhentikan kegiatan itu. Mal masih belum dibuka di mana-mana. Di penerbangan juga berjalan di sana sini. Kerumunan banyak di tempat terlakukan kita lihat dalam keseharian kita, baik melalui televisi maupun di masyarakat kita. Tapi ternyata masalah agama tetap menjadi sorotan orang lain, terhadap pemerintah kita saat ini, agar diberhentikan ketika zona merah dan dikhawatirkan COVID semakin bertambah. Tetapi sisi lain kita melihat hal yang sama tidak dilakukan untuk bentuk-bentuk yang lain. Bahkan ada wacana pemerintah kita saat ini akan menghapus mata pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah. Itu artinya kita khawatir kembali terjadi di zaman kolonial Belanda dulu. Bahkan kolonial Belanda tidak memberikan kesempatan kepada Islam, terutama para guru-guru agama kita,
untuk menyampaikan pendidikan agama di sekolah-sekolah ketika itu. Nah, kalau ini terjadi kembali, suatu hal yang sangat menyedihkan bangsa Indonesia terutama Islam yang dulu telah mati-mati perjuangkan negara ini sampai merdeka. Para syuhada, para ulama kita banyak gugur, anak santri kita banyak meninggal ketika itu. Tapi andaikan saja hal ini akan terjadi kembali, suatu kesedihan yang luar biasa bagi Islam pada bangsa dan negara yang tercinta ini. Oleh karenanya, melalui khutbah singkat kita pada hari ini, kita perlu menunggu kembali makna persatuan ukhuwah di antara kita. Seperti antaranya Allah jelaskan pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kata Allah, orang mukmin telah bersaudara. Karena itu perbaiki persaudaraan kita, perbaiki di antara persahabatan kita satu sama lain. Jika ada di antara kita selama ini barangkali antara satu paham dan paham yang lain, katakan mungkin di antara selama ini, mungkin antara Muhammadiyah, Al-Sunnah atau NU dan sebagainya, ada perselisihan pandangan, perlu kita satukan. Karena kita akan menerima masalah besar. Lebih dari itu, ada yang upaya orang untuk dapat menghancurkan agama kita yang tercinta pada bangsa dan negara ini. Sadar atau tidak kita sadari, upaya orang lain untuk dapat memadamkan agama Allah telah nampak hari demi hari, bahkan terlihat sekali pada beberapa hari terakhir belakangan ini. Allah yang kita dalam surah As-Saff ayat yang ke-8, yuriduna liyutfi'u Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kata Allah, mereka bermaksud untuk memadamkan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Artinya bahwa ada satu kelompok manusia yang tidak senang kepada Islam. Mereka berupaya untuk dapat memadamkan agama Allah di muka bumi ini, sementara Allah tetap menghidupkan agamanya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap menghidupkan agama Allah di muka bumi ini. Karena orang kafir sangat marah dan tidak senang kepada orang-orang yang menghidupkan agama Allah di dunia dan dalam keadaan seperti sekarang ini. Oleh karenanya tidak lain, salah satu upaya mereka tidak senang kepada Islam adalah bagaimana Islam ini hancur. Dan oleh karena itu pula kita sangat sedih melihat ketika bangsa kita banyak yang hidup menderita, sedih. Bahkan mereka banyak mencari nafkah ke luar negeri. Walau mereka dihina oleh bangsa-bangsa lain karena mereka bekerja sebagai pembantu dan sebagainya. Tapi selain kita sangat sedih melihatnya, orang lain dengan enaknya masuk pada bangsa kita yang tercinta ini. Dia seperti biasa sederhana kita katakan, anak sendiri dibuang-buang, anak orang disayangi dan dimanjakan. Terus menjamahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu melalui khutbah ini mari kita kembali merenungkan makna persatuan itu. Kita ikatkan persatuan ukhuwah di antara kita. Bukan hanya di Indonesia yang tercinta ini, tapi di seluruh dunia kita ikut persatuan kita. Karena ketika Islam yang lain dihina, disakiti oleh orang lain, masa sedih dan sangat menderita. Apabila kita melihat bagaimana Palestina dibombardir oleh Israel, bahkan beberapa hari dilakukan gencatan senjata perdamaian, kembali Israel menyerang umat Islam di Palestina ketika itu. Yang namanya Yahudi tetap tidak bisa bertahan, andai pun ada persamaan di antara mereka, ada gencatan senjata, tapi ternyata mereka selalu mengkhianati ada yang perjanjian tersebut. Oleh karenanya ini merupakan salah satu gambar kita semua, orang tidak senang berislam dimanapun berada, termasuk pada bangsa kita yang tercinta. Ada suatu keinginan ke arah sana, di mana Islam seakan-akan dimarginalkan, bahkan mendapat tempat yang kurang terhormat dalam beberapa hal belakangan ini. Oleh karenanya melalui ini juga kita sampaikan, pertama kita perkuat ukhuwah di antara kita. Yang kedua adalah kita tingkatkan iman anak-anak kita, iman generasi kita, atau akidah generasi yang akan datang. Dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah jelaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah merasa khawatir orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka orang yang lemah. Tetapi Allah ingatkan di ayat ini, tinggalkan anak-anak kita, berikan kepada mereka bimbingan dan arahan, sehingga mereka kuat imannya, kuat akidahnya. Dan yang kedua adalah dapat berakhlak yang mulia,
ataupun akhlakul karimah. Muslim jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu yang mulai hilang hari ini adalah selain berkurangnya akidah dan ibadah anak muda kita, generasi muda kita, juga hancurnya akhlak mereka. Karena tiga hal yang sangat-sangat dominan menghancurkan generasi muda kita ini. Pertama adalah IT. Mereka selalu gunakan IT tersebut sehingga mereka melihat hal yang negatif, menjadikan asyik sehingga mereka lupa belajar, bahkan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga adalah pengaruh narkoba. Yang ketiga adalah pengaruh pornografi. Ketiga hal inilah baik IT ini disalahgunakan. Walau kita menyadari sebagian ada memang manfaatnya, ada hal positif di dalamnya. Tapi banyak para generasi muda kita, anak-anak muda kita menyalahgunakan sehingga kecenderungan mereka hancur akidahnya, hancur ibadahnya, bahkan malas belajar dan tidak taat kepada Allah, termasuk tidak taat dan sopan kepada orang tua dan para gurunya. Oleh karenanya perlu kita tanamkan akidah yang baik kepada mereka, juga tanamkan akhlak yang mulia, etika dan sopan santun sehingga mereka menghargai orang lain, menghargai orang tuanya, saudaranya, bahkan kepada teman-teman yang lainnya. Dengan dua menit inilah insya-Allah kita akan bisa mengatakan Islam akan bertahan ke depan dengan persatuan yang kuat dan penanaman akidah, ibadah dan akhlakul karimah. Semoga khutbah singkat ini bermakna kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.